Halo guys, ini udah jam 18.31 ya, dan yang join baru separuh. Minta tolong buat teman-temannya diingetin ya buat join, ntar aku tunggu sampai 18.40. Ntar kalau misalnya yang join masih sedikit, mau nggak mau aku mulai. Makasih.
Oke, karena udah banyak yang join, aku mulai buat kelas praktikum malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya, Mbak. Oke, kasih udah join, udah nyempetin waktunya malam ini buat kelas. Terus, oh iya aku mau ngingetin jangan lupa screenshot ya buat presensi nanti di akhir. Terus jangan lupa kelihatan mukanya juga pas screenshot. Terus yaudah itu sih. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Matplotlib. Share screen-ku udah kelihatan belum? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke, makasih. Jadi kita akan belajar tentang Matplotlib pada malam hari ini. Ada yang tahu nggak Matplotlib itu apa? Gak ada yang tahu nih. Satu, dua. Izin menjawab, Mbak. Oke. Seingat saya, Matplotlib itu library buat visualisasikan sebuah grafik gitu. Jadi contohnya nanti kayak grafik histogram kalau nggak salah. Ya itu yang seingat saya, Mbak. Oke, benar banget yang diomong temennya ya. Mohon maaf aku nggak bisa lihat namanya di sini. Jadi benar banget yang diomongin sama temennya barusan. Jadi Matplotlib itu library yang ada di Python yang biasanya itu dipakai buat visualisasi data. Nah, sebenarnya di Python itu library yang buat visualisasi data itu ada banyak. Ada Matplotlib, ada Seaborn juga. Tapi buat yang basic tuh yang biasa dipakai itu Matplotlib sama Seaborn sebenarnya. Tapi buat kali ini kita bakal belajar Matplotlib-nya dulu aja. Tuh, jadi sesuai sama yang dibilang sama temennya tadi, di Matplotlib tuh kita bisa bikin berbagai macam chart, mulai dari pie chart, histogram, terus diagram garis, terus scatter plot, terus pokoknya banyak. Intinya buat visualisasi data si Matplotlib ini. Terus dia itu kenapa dipakai? Soalnya dia itu antarmukanya itu intuitif dan fleksibel. Jadi itu bisa dipakai dengan mudah intinya. Terus ini dia apa saja diagram yang bisa dibuat pakai Matplotlib. Ini ada macam-macam. Terus tentu saja tiap diagram tuh punya fungsinya sendiri-sendiri ya. Ini contohnya, ini buat comparison tuh buat perbandingan. Jadi kalau mau ngebandingin sesuatu itu kita bisa pakai kolom chart, terus pakai bar chart, terus line chart dan sebagainya ini. Nah, kalau khususnya buat yang sebelah sini tuh buat yang overtime. Jadi buat yang datanya itu berupa waktu gitu, kayak misal suruh gambarin penjualan di tahun sekian sampai tahun sekian gitu. Itu pakainya pada umumnya ya pakainya tuh line chart gitu. Terus kalau misalnya yang pakai kolom chart, bar chart tuh biasanya bentuknya objek biasa. Kayak misalnya perbandingan penjualan produk A dan produk B itu pakai kolom chart. Terus kalau misalnya ininya banyak, objeknya banyak gitu, misal kayak perbandingan UMR kota di Indonesia gitu kan, banyak tuh kota di Indonesia. Nah itu pakainya bar chart. Soalnya kalau kolom chart kan ke samping, ntar tulisannya nggak cukup tuh. Nah kalau di bar chart kan objeknya ditulisnya ke bawah, jadi kayak lebih bisa kebaca aja kalau objeknya itu banyak. Gitu. Terus kalau buat ngelihat distribusi datanya itu kita bisa pakai ini line histogram, terus pakai kolom histogram, pakai scatter plot juga. Jadi kayak bisa dilihat tuh. Oh, ini distribusi datanya tuh condongnya ke arah mana, ke sebelah mana. Itu bisa pakai tiga diagram ini.
Terus kalau mau lihat komposisi datanya itu kita bisa biasanya pakai stack bar ini sih. Terus bisa pakai donut chart juga, terus waterfall chart, tree map juga bisa. Ini composition tuh misal kayak kita ada suatu data gitu ya, terus kayak kita mau tahu ini bukan perbandingan. Kita mau tahu posisinya si produk A ini stoknya itu ada berapa dibandingkan sama produk yang lain, itu kita bisa lihat dari sini. Misalnya ini produk A gitu. Ini tuh stok di suatu toko misal. Nah itu ini perbandingannya. Oh ternyata yang produk A itu lebih sedikit ininya daripada yang produk B gitu intinya. Kalau buat composition. Terus kalau mau cari relation antar data itu bisa pakai scatter plot, bisa pakai bubble plot gitu. Tapi ini kita nggak belajar dulu di semester ini. Kayak ini ya udah cuman buat pengetahuan aja sebenarnya, jadi nggak usah risau karena ini banyak dan pusing ya. Jadi cuma buat pengetahuan aja, buat tambahan aja. Kalau ini tuh ada banyak chartnya gitu. Oke, lanjut. Jadi kalau matplotlib tuh biasanya dipakai plot. Apa sih pyplot itu? Nah, si pyplot ini tuh submodul dalam matplotlib yang itu isinya tuh fungsi-fungsi perintah untuk membuat plot sederhana. Jadi kasarnya tuh kayak matplotlib tuh sekumpulan kayak dia tuh secara garis besar itu dia itu matplotlib. Nah, tapi kenapa kita harus gabungin si matplotlib ini sama pyplot buat penggunaannya? Soalnya kalau pakainya matplotlibnya doang tuh dia lebih kompleks buat nampilin suatu data. Jadi kenapa digabungin sama pyplot tuh biar sintaksnya tuh lebih sederhana gitu. Jadi di pyplot ini udah disederhanain, kayak kalau mau bikin diagram garis tuh cuma tinggal ketik ini dan ini doang gitu. Sedangkan kalau kita nggak pakai pyplot tuh ntar lebih panjang code-nya gitu. Jadi ini buat mempermudah aja sih pyplot ini. Terus ada plot. Plot itu buat bikin garis dari titik ke titik dengan mengambil parameter yang kita inputkan itu buat bikin titik di dalam diagramnya ini. Terus show ini buat nampilin diagramnya. Nah, di sini tuh komponen-komponen yang ada di dalam suatu diagram. Jadi ini ada figure. Figure ini kayak kasarannya tuh kayak kertas buku gambar. Oke. Nah, ini tuh figurnya. Kertas buku gambarnya itu segini. Terus ada akses. Akses ini tuh yang mau kita gambar, yang mau kita bikin diagramnya tuh di dalam situ. Jadi kayak ini garis ini tuh kayak garis tepi buku gambar. Nah, tuh, jadi kita gambarnya di dalam garis tepi itu. Tuh, jadi di dalamnya ada line, ada marker ini buat nandain data yang kita masukin nanti. Terus legend ini legenda. Misal yang warna biru itu menandakan data yang mana, yang merah tuh data yang mana gitu. Terus ada judul, ada sumbu Y, ada sumbu X, terus ada labelnya juga gitu buat komponen dari suatu chart. Oke, selanjutnya kenapa sih kok harus pakai matplotlib? Yang pertama itu kemampuannya luas. Jadi si matplotlib ini tuh ada plot sama konfigurasi tampilannya tuh ada banyak banget pilihannya. Jadi bisa kita pakai buat visualisasi data gitu. Terus kompatibilitas dengan Python. Jadi ini bisa kita collab-in sama library Python yang lain, misal sama NumPy kemarin yang udah diajarin, terus sama Pandas dan yang lain-lainnya itu bisa. Terus kekayaan dokumentasi. Jadi di matplotlib ini tuh dokumentasinya tuh banyak gitu. Jadi misalkan kita ngerjain sesuatu terus aku mau bikin garis yang begini, gimana ya caranya tuh, kita bisa ada dokumentasinya, jadi kita bisa cari caranya gimana gitu. Terus komunitas yang aktif ini itu kalau misal mau
cari tahu lebih lanjut tentang Matplotlib tuh bisa di matplotlib.org. Di sana itu udah lengkap mulai dari plotnya apa aja, terus contoh penggunaannya gimana, itu udah ada. Jadi kalau mau ngepoin lebih lanjut tentang Matplotlib ini bisa di situ. Oke, udah sih itu aja kalau buat materinya. Habis ini lanjut ke codingannya. Sebelum itu ada yang mau ditanyain nggak? Tentang Matplotlib ini. Oh iya, kalau mau lihat tuh ini yang matplotlib.org itu di sini udah ada banyak kayak apa aja plot yang bisa dipakai di sini. Terus ini gimana kayak tutorialnya itu gimana caranya. Terus ada contohnya juga, contoh-contoh pemakaian diagramnya itu gimana. Ini kalau dipencet kalau nggak salah tuh ada code-nya juga deh. Nah, ini ada code-nya juga. Jadi kalau misal mau bikin yang mirip-mirip kayak gini, itu tinggal kopas aja ini, terus disesuaiin aja. Apa sih? Datanya tinggal nyesuaiin aja gitu. Jadi nggak usah risau, ada semua di sini. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Kita hitung sampai 5 ya. Permisi Mbak, izin tanya Mbak. Oke. Kan buat Matplotlib ini buat menampilkan visualisasi ya Mbak. Nah tadi jenis-jenisnya visualisasi itu kan ada banyak. Nah itu untuk visualisasi dari beberapa jenis itu kayak perlu manggil fungsi lagi nggak Mbak? Oke. Jadi sebenarnya tuh nggak perlu apa ya, nggak perlu manggil ini lain, cuman ininya aja kayak keywordnya aja beda. Kayak misal kalau mau manggil boxplot gitu ya, tinggal plt.boxplot, terus datanya itu apa, tinggal kayak gitu aja. Terus kalau misal mau manggil yang lain, ya udah tinggal ini, saya cariin contohnya aja. Misal ini ya, dia kan bentuknya bar. Jadi ya udah tinggal manggil aja. Ini kan ax.bar gitu. Tinggal manggil karena dia mau nampilin bar. Jadi tinggal .bar gitu doang. Terus kalau misal mau nampilin mana ya yang ini deh. Ini kan bentuknya garis. Panjang sih. Nah, dia kalau bentuknya garis, dia tuh tinggal manggil si ini pencet. Wait, ini dia tinggal ngeset aja gitu, dimana ini intinya tuh ya udah tinggal masukin keywordnya aja gitu, nggak perlu manggil library lain gitu sih. Oh, makasih Mbak. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada, bakal dilanjut sama Mbak Ren buat codingannya. Silakan Mbak Ren. Oke, tes. Suara aku masuk? Masuk. Oke. Mari kita hands on ke coding. Mungkin nanti bakal ada challenge ya, bisa dibuka Google Colab-nya. Oke, sessionku udah masuk. Sekarang udah
Udah keras belum suaranya? Ya, better. Udah masuk kok share screen-nya. Oke, mungkin bisa disiapin juga Google Colab-nya ya. Nanti bakal ada challenge dadakan. Jadi dipersiapkan aja dan diperhatikan. Oke, buat yang pertama ini di sini kita bakal belajar tentang Matplotlib ya. Buat hands-on-nya kita bakal belajar tentang garis sama grafik tanpa garis. Nah, di percobaan pertama ini Permisi Mbak, ya. mohon maaf suaranya kurang kedengeran Mbak. Oh, kurang kedengaran. Nah, iya Mbak sudah Mbak. Ini masuk. Iya Mbak. Kurang Oke, keras oke. dikit. Tes. Ini mic-nya aku telan ya. Udah jelas belum? Kurang dikit Mbak. Oh, Kalau gini jelas. Iya Mbak, jelas. Makasih Mbak. oke. Yaudah. Jadi di percobaan pertama ini kita bakal bikin grafik garis sama grafik tanpa garis. Nah, kalian tadi kan udah lihat contohnya yang dijelasin sama Apro. Nah, di situ ada berbagai macam grafik. Tapi untuk kali ini kita bakal bikin yang grafik garis sama grafik tanpa garis aja. Nah, buat yang grafik garis, kemarin udah diajarin juga kan buat ada library NumPy yang dibuat untuk menyimpan array. Nah, di sini bakal digunakan untuk menyimpan titik koordinat dari si titik koordinat dari grafik yang mau kita tampilin. Nah, maka dari itu untuk visualisasi data biasanya pakai dua library, ada library Matplotlib sama library NumPy. Matplotlib untuk visualisasinya, NumPy untuk nyimpan titik koordinatnya. Nah, di sini bisa dilihat ya, kalau mau bikin grafik garis, kita cukup menyeting titik koordinatnya aja. Jadi untuk explore-nya ada di titik 0 untuk titik yang pertama ya, X1 nih. X2-nya ada di titik 6. Kemudian untuk di yang Y itu di titik Y1-nya di 0, Y2-nya di 250. Nah, jadi mereka itu berpasangan ya. Untuk X1 kan di sini titik koordinatnya kan 0,0 sama 6,250. Nah, untuk nyetingnya di X point itu disimpan berurutan. Jadi untuk indeks yang ke 0 dia bakal berpasangan dengan indeks Y, berpasangan dengan Y yang indeksnya 0 juga. Jadi 00 sama 6,250. Nah, buat nampilinnya kita cukup pakai PLT plot. Nah, lalu dimasukkan untuk titik koordinatnya X point dulu, jadi titik X dulu baru titik Y. Nah, buat nampilin visualisasinya kita bisa pakai plt.show. Dia bakal menampilkan seperti ini nanti untuk gambarnya. Jadi ini titik 0,0, lalu ini adalah titik 6,250. Lalu untuk yang grafik tanpa titik, biasanya grafik tanpa garis itu biasanya direpresentasikan pakai titik. Jadi titiknya kayak tidak terhubung gitu. Untuk koordinatnya dia direpresentasikan sama titik tapi nggak terhubung antar satu titik ke titik yang lain. Itu sama aja buat nyimpen titik koordinatnya. Yang beda di sini kita ada argumen untuk marker, jadi tanda. Nah, di saat kita mau memvisualisasikan grafik garis, kita nggak perlu masukin markernya, jadi kosongan. Cukup untuk titik X sama Y. Kalau kita ingin merepresentasikan si grafiknya dengan tanpa garis atau cuma titik, atau direpresentasikan dengan marker yang lain, simbol yang lain, itu kita cukup ngasih markernya aja kayak O ya untuk titik. Nah, di sini kalau X itu dia bakal ngambilin X kayak gini. Jadi untuk di titik satunya kayak gini, dan di titik lain juga direpresentasikan sama marker yang kita kasih. Nah, untuk jenis-jenis markernya ini ada banyak ya. Nanti bisa di-explore di dokumentasi Matplotlib itu seharusnya ada. Jadi nanti
bisa dilihat-lihat sendiri. Nah, dari sini ada yang mau dibingungin buat yang percobaan pertama ini? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut buat percobaan yang kedua. Nah, ini kan ada soalnya ya. Nanti bisa dicoba-coba sendiri, guys. Nah, kalau ini ada titiknya banyak, bisa disambungin untuk misal X1, X2, X3, dan seterusnya. Itu bergandengan indeksnya. Nah, di percobaan kedua ini kita bakal membuat modifikasi grafik. Modifikasinya di bagian tampilannya, di mana kalau sebelumnya kita ngasih marker aja, di sini kita bisa kasih ukurannya, warnanya, terus misal garis tepinya warna apa, lalu line stylenya kayak apa, ketebalan garisnya seperti apa. Nah, itu kita bisa modifikasi juga lewat Matplotlib. Nah, di sini kita mau bikin grafik yang kayak gini nih bentuknya. Nah, untuk membuat grafik yang kayak gini, selain marker bullet, kita juga perlu menentukan marker size. Jadi ukuran si markernya mau seberapa. Nah, di sini di setting 20, ini bebas, nanti sesuai soal aja. Terus untuk MEC, ini singkatan dari marker edge color. Jadi warna dari tepian si markernya. Nah, di sini dikasih warna hot pink. Kemudian untuk MVC-nya itu pakai marker face color ya. Itu singkatan dari marker face color, itu warna dalamnya. Kalau edge tepinya, kalau face itu dalamnya. Dan masih sama, itu langsung di PLT show. Coba sih di kitaran. Dia bakal nampilin grafik yang seperti ini. Kalau misal kalian mau diganti green, juga boleh, bebas. Nah, untuk selanjutnya, ini. Kalau mau bikin yang line style-nya putus-putus nih, bisa juga pakai garis strip 2. Jadi di sini ada colornya ini green. Kalau MS itu kan marker MS. Maksudnya MFC sama MEC itu buat warna markernya. Nah, kalau mau warnain garisnya itu pakai argumentasinya color. Warnanya apa? Biasanya ini bentuknya kayak singkatan gitu. Kalau green itu G, red itu R, terus blue itu B, dan seterusnya. Nah, untuk line style-nya itu juga bisa dimodifikasi, mau putus-putus atau titik-titik juga bisa. Kalau putus-putus bisa pakai strip 2. Namanya dash. Kalau solid tuh di strip 1. Kalau dash dot itu strip titik. Kalau dot itu pakai titik 2. Nah, untuk line width-nya di sini ketebalannya mau 10 nih. Nah, ini jadi ketebalannya kan beda. Kalau yang ini biasanya defaultnya 1. Kalau line width-nya mau di custom, itu juga bisa. Buat nampilinnya masih sama, pakai plt.show. Nah, mungkin di sini pada bertanya-tanya, kok ini Y point aja, kenapa X point-nya nggak ada? Nah, kalau misal kita merepresentasikan si Y point aja, biasanya si X point bakal ngikutin default-nya, jadi dia urutan. Mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitupun kalau di setting di Y point aja, di X point aja, Y point-nya bakal ngikutin default-nya berurutan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu. Terus, nah ini kita juga bisa bikin perbandingan. Kan tadi ada comparison ya. Itu buat membandingkan beberapa variabel dalam satu grafik. Itu juga bisa pakai Matplotlib. Jadi ada 2 garis yang bakal ditampilkan. Nah, buat menampilkan 2 garis ini, kita tentu perlu nyeting si titik koordinatnya beda. Jadi X1 buat parameter pertama, X1 Y1 parameter variabel pertama, lalu untuk variabel keduanya kita representasikan dengan X2 sama Y2. Nah, untuk menampilkannya juga sama, dan ini berurutan ya, jadi X1, Y1, X2, Y2, dan seterusnya.
Nah, terus dia bakal nampilin grafik kayak gini. Nah, ini buat penjelasannya nanti bisa dilihat di codingannya, nanti bakal di-share juga. Nah, ini ada beberapa jenis line style yang bisa dipakai. Nah, untuk warnanya itu bisa pakai kode hex-nya juga. Nah, ini untuk macam markernya ada pakai titik, lingkaran, pixel, segitiga, heksagon, bintang, dan lain-lain. Nah, di sini. Nah, aku mau challenge nih. Udah Pak, ada buka collab belum? Reaction dong kalau udah. Sudah, Mbak. Oke, mantap. Nah, coba deh bikin nomor 2, 4, sama 6. Bikin salah satu boleh, bikin semuanya boleh banget. Aku kasih waktu 3 menit deh, sampai 19.06. Dicoba dulu ya, guys. Oke, ada yang udah mencoba, guys? Wih, mantap.
Boleh dong share screen. Siapa tadi? Faik Amar. Ada nggak nanya nih? Ada, Mbak. Oke, boleh dong share screen. Udah bisa share screen ya? Udah masuk. Oke. Udah. Ini nomor berapa ini? Ini yang nomor 4. Oke, nomor 4. Ini yang buat grafik garis ya? Ya. Oke, mantep. Udah bener. Sip. Mantap. Oke, thank you, Faik. Oke, ada yang udah coba yang lain, guys? Nomor berapa nih yang belum nih? Nomor 2 sama 6. Ada yang mau nyoba? Coba share screen, tunjuk coding. Saya mau nyoba, Mbak. Oke, boleh. Valentino share screen ya. Wih, mantap. Ini nomor berapa nih? Nomor Semua nih? 2. Enggak, baru nomor 2 Dua. sama nomor 4 aja, Mbak. Oke, bener ya. Pakai markernya bintang, guys. Oke, nice. Thank you, Valen. Ya, sama-sama, Mbak. Oke, ada yang udah nyoba yang satunya, guys? Nomor berapa ini? Nomor berapa tadi? Nomor 6. Ini ada double. Lainnya ada double. Ada yang udah nyoba? Oke, kalau nggak ada. Nice, itu tadi udah bener ya buat visualisasi datanya. Nah, ini jawabannya sama. Nice. EZ kan ya guys ya. Oke, lanjut kita ke percobaan ketiga. Tentang modifikasi visualisasi data, tapi di sini bedanya kita tambahin keterangan. Nah, biasanya keterangan ini diperlukan ketika suatu data itu nggak bisa divisualisasikan secara sendirian, karena kalau sendirian dia orang ketika baca juga ngerti itu visualisasinya tentang apa, terus apa yang divisualisasikan di situ di sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, biar orang bisa ngerti visualisasi data yang kita bikin, kita tambahin title, X label, sama Y label. Nah, title ini dibuat untuk memberi judul. Jadi, dikasih judul, terus X labelnya itu merepresentasikan apa, kemudian Y labelnya juga merepresentasikan apa. Nah, itu kita bisa tulis. Nah, buat tulisan itu tadi, kita bisa modifikasi stylenya, pakai font yang mau kita bikin. Nah, nanti dimasukkan ke Fontic ini untuk pengaturannya. Nah, di font ini kita bisa ngatur jenis style dari fontnya. Nah, ini fontnya family, tipenya yang serif. Terus colornya warna biru, size-nya 20. Nah, ini juga bisa di custom, begitupun untuk font kedua. Nah, kita tinggal apply si pengaturan itu tadi ke masing-masing variabelnya. Di title, X label, sama Y label. Nah, dia bakal munculkan seperti ini. Nah, ini kan ukurannya 20, warnanya biru, tipe fontnya serif. Begitupun dengan di di sumbu Y dan sumbu X-nya. Nah, selain itu kita juga bisa bikin yang namanya subplot. Nah, subplot sendiri itu digunakan untuk membuat beberapa
grafik dalam satu window figur yang sama. Jadi misalnya adalah ini. Nah, dia itu sebenarnya kalau dilihat, dia itu dalam satu figur yang sama. Nah, figur tadi kan kayak semacam buku gambar gitu ya. Window figur ya. Semacam buku gambar yang mau kita gambarin si grafiknya. Nah, di dalam buku gambar itu bisa kita kasih beberapa grafik. Nah, itu bisa dilakukan dengan memberikan namanya subplot. Nah, untuk memberikan si subplot ini, kita ngaturnya di sini, plt.subplot. Nah, di sini ada beberapa argumen yang dipakai. Itu yang pertama yang nomor 1 ini itu adalah end row. Jadi jumlah baris yang mau kita bikin dalam satu window itu. Nah, yang kedua, ini ada angka 2, itu namanya end cost. Jadi itu jumlah kolom yang bakal kita bikin. Dan yang terakhir itu indeksnya. Jadi si plot 1 ini mau di urutan 1 atau urutan kedua. Nah, itu urutannya ada di bagian indeks ngaturnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini kan ada satu baris nih. Ada 2 subplot yang ada di dalam satu baris dan mereka menempati 2 kolom. Yang plot 1 di kolom 1, yang plot 2 di kolom 2. Dan untuk indeksnya ini kan lurus ya. Berapa? 0, 10. 03. 03 sama 310. Nah, nih. Dia di urutan yang pertama dan si plot kedua di urutan yang kebalik. Si plot 1 di urutan yang kedua, si plot 2 di urutan yang pertama. Gitu. Nah, biasanya kalau kita mau bikin subplot itu yang pengaturannya ada di end cost sama end row. Terus yang di urutannya yang di indeks yang terakhir. Dari sini ada yang mau ditanyain, guys. Ini ada beberapa font family yang bisa dipakai. Ada Arial, Times New Roman, Helvetica, Calibri, dan lain-lain. Nah, untuk size-nya juga bisa di custom, weight-nya. Nah, tadi kan belum ada weight-nya. Weight-nya ini bisa ditambahin juga, normal, bold, light, heavy. Juga style-nya bisa normal, italic, atau yang lain. Dan color-nya juga. Dari sini ada yang mau ditanyain? Gak ada? Oke, gak ada ya. Berarti udah paham nih. Oke. Saya tunggu. Oh iya, benar. Nah, aku ada challenge lagi nih. Nomor 2 sama nomor 4. Oke, bisa dicoba. Aku copy-in ya soalnya. Di modul ada sih harusnya. Nah, udah aku copy-in ya soalnya. Bisa dicoba-coba. Nah, ini kalau kita mau ngasih 4 deng. Kok plot 2-nya banyak banget. Oh, ini berapa nih? Ya, bisa dicoba dulu ya guys, itu tadi. Oh, ini 4 grafiknya kayak gini nih. Barisnya ditambah. Barisnya ada 2. Kolomnya ada 2. Oke, aku kasih waktu 3 menit deh kayak yang tadi sampai 19, 18. Nah, ini buat code-nya. Bisa dicoba dulu ya.
Oke, udah 9.18 nih. Ada yang mau coba, guys? Nomor 2 atau 4? Ada yang mau unjuk coding? Oke, boleh. Ini siapa nih? Oh, Faik Amar lagi. Boleh, boleh. Oke, bisa share screen. Udah masuk. Oke, udah. Coba scroll dong. Scroll. Oke. Udah benar gambarnya. Dia ada keterangannya nggak? Oh, nggak ada ya. Oke, udah benar untuk gambarnya ya. Jadi dikasih keterangan latihan judulnya, terus di sumbu Y ada nilai vertikal, di sumbu X-nya ada nilai mendatar. Oke, mantap. Thank you, Faik. Oke, ada yang udah coba nomor berapa tadi? Nomor 2 ya, Faik tadi ya. Ada yang udah coba nomor 4, guys? Nomor 4 ini bikin 3 subplot. Koordinat posisinya satu satuan di atas koordinat awal di subplot 2. Ada yang bikin? Jadi buat bikin 3 subplot. Nah, di sini kan dia nyuruhnya plot koordinatnya ini di subplot pertama. Koordinat yang posisinya satu satuan di atas koordinat awal di subplot 2. Koordinat yang posisinya satu satuan di atas koordinat awal di subplot 3. Jadi, bentar. Nah, di jawabannya itu garisnya dia ada di baris pertama, terus jumlah kolomnya 2 ya. Kita pakai 2. Terus indeksnya 1, koordinat sama 1, 2, 3. Nah, hasilnya kalau 3 jadi kayak begini. Nah, kalau 4 di sini bakal ada lagi 1. Iya. Oke. Tadi udah bener ya punya Faik tadi. Kita lanjut ke percobaan keempat. Nah, di percobaan keempat ini kita bakal bikin tentang scatter plot. Nah, jadi di scatter plot itu biasanya dia bukan jenis grafik garis. Scatter plot itu grafik tanpa garis. Jadi cuma ada titik-titik aja. Nah, ini sama kayak yang waktu percobaan pertama tadi di bagian grafik tanpa garis. Cuma bedanya kalau scatter plot itu biasanya merepresentasikan beberapa variabel. Biasanya sih lebih dari 1. Makanya dia pakai titik-titik buat mengenali kelompoknya. Nah, di sini bisa dilihat ya, yang hijau-hijau ini mereka satu kelompok. Beda sama yang pink. Nah, yang pink ini kelompok sendiri, yang hijau kelompok sendiri. Nah, biasanya scatter plot ini dipakai ketika kita biasanya bikin kayak clustering untuk pemodelannya. Jadi dia akan mengumpul di satu titik, itu satu cluster, terus ada cluster yang lain dan sebagainya. Nah, bedanya kalau di scatter plot itu mesti titiknya banyak. Jadi tinggal dimasukin aja koordinatnya. Nah, buat
modifikasinya bisa dibedain sama warna. Biasanya sih perbedaannya di warna, bentuk, atau ukuran ya. Tuh, untuk selebihnya sama kayak yang percobaan pertama tadi. Nah, di sini nah PLT scatter. Nah, ya, scatter plot itu pakai plt.scatter kalau di matplotlib ya. Ia digunakan untuk membuat plot titik pada garis. Nah, fungsi ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk titik yang ditempatkan pada koordinat tertentu pada grafik. Nah, ini ada beberapa argumen yang dipakai. Itu pasti yang pertama ada titik koordinatnya dulu, X, Y. Lalu ada S, ini buat size-nya, C ini color-nya, terus alpha ini transparansi titik. Jadi mau seberapa kepekatan warna yang dipakai ke titiknya. Tuh. Nah, ini. Kalau cuma ini berpasangan ya mereka. Nah, dari situ ada yang mau ditanyain nggak tentang apa ini? Bikin grafik garis sama grafik tanpa garis. Kalau udah paham, reaction dong. Ini udah paham atau gimana? Kalau ada yang ditanyain, boleh. Kalau udah paham, reaction jempol. Oke, mantap. Yang lain. Oke, tampaknya sudah paham ya, sudah siap menerima tugas. Hihi. Jadi, mungkin menyinggung sedikit ya buat tugasnya nanti itu kita pakai dataset, jadi bukan random titik gitu. Nah, buat import dataset, kayaknya udah pernah diajarin di PKB ya. Caranya masih sama, pakai library-nya Pandas, terus setting variabelnya apa, kemudian pd.read.csv. Nah, di sini kita pakai datasetnya Iris. Nah, kalau di Colab itu kita perlu attach file dulu. Nah, nih di sini ya di-upload, terus nanti dia bakal masuk ke sini, lalu kita bisa nge-run codingannya. Error dong. Dia nggak masuk. Ya, pokoknya gitu ya, guys ya. Dia dimasukin ke sini. Bisa, oh ini, ding. Ini I-nya kecil. Nah, gitu ya, guys ya. Jadi nanti munculnya kayak begini. Nanti buat datasetnya bakal dikirimin di grup. Oh, atau di ini. Nanti dimasukin di drive-nya buat minggu kedua ya. Di situ sekalian sama modul dan LKM-nya. Nah, datasetnya nanti pakai Iris. Terus, ya, jadi nanti ada 3 yang dipakai. Matplotlib, NumPy, sama Pandas. Nah, kalau seperti biasa juga di Colab itu sifatnya temporer buat datasetnya. Jadi kalau mau nge-run di upload lagi gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain? Aman? Aman guys? Sudah paham ya? Oke, mantap. Aku kembaliin ke Kak Pro buat tugasnya. Oke, makasih Ryan. Ya apa guys, sudah siap menerima tugas belum? Oke, wait, aku share tugasnya ya. Nah, ini dia tugas minggu kedua. Iya benar. Nah, sebenarnya di deskripsi grup itu udah aku masukin link buat perizinan. Jadi kalian kalau misalnya nggak bisa ikut praktikum karena terkendala sesuatu, itu bisa izin di situ H-1. Terus juga ada link drive buat materi juga, di situ udah lengkap mulai dari modul, LKM, sama PPT-nya.
Oke, jadi ya bisa dicek di deskripsi grupnya ya. Jadi ini buat tugas minggu selanjutnya. Ini suruh jelasin apa itu dataset, terus gimana caranya susun dataset, bisa googling lah ya. Terus jelasin apa itu jelasin apa sih dataset Iris itu isinya apa aja gitu. Terus kelasnya itu ada apa aja. Ini menggambarkan tentang apa dataset ini itu gitu. Terus ini jadiin array datasetnya. Terus bikin visualisasi dari itu kayak yang tadi udah dikasih tahu sama Mbak Ren kan, kasih warna dan segala macam. Terus ini ada ini kan ini disuruh kayak nyari tahu karakteristiknya si data yang unknown itu yang gimana. Jadi nanti di datasetnya itu bakal ada kelas yang unknown kayak gini. Wait. Kelihatan nggak ininya? Excel. Nah, jadi ini ada kelasnya unknown. Jadi dimaksud soal itu diminta buat nyari tahu kenapa sih kok dia itu unknown. Dia itu menunjukkan apa kalau dia dikasih kelas unknown gitu. Terus bikin koordinat plot kayak yang tadi. Terus ya udah sih karakter dari scatter plotnya itu gimana nanti yang sudah kan bikin scatter plot terus kayak ya udah nyimpulin dari scatter plot itu dapat disimpulkan bahwa kenapa kayak gitu. Terus seperti biasa tugasnya itu individu. Terus ada video penjelasannya juga 10 menit. Deadline-nya Kamis 14 Maret jam 23.59. Dari tugas ada yang mau ditanyain nggak? Oke, 1, 2, 3. Oke, aman. Selamat mengerjakan. Oh iya, jangan sampai telat ya ngumpulinnya ya. Karena ini materi, udah bacain tulis juga. Next, presensi. Untuk linknya udah aku kirim di chat, bisa dicek dulu, bisa akses nggak buat linknya? Oke, bisa diisi presensinya, aku kasih waktu sampai jam 8. Tapi kenapa nih? Ya, aku kasih waktu sampai jam 8. Kalau misal mau udah bisa akses presensi tapi mau leave juga nggak apa-apa, tapi kalau mau tetap di sini juga nggak apa-apa. Jadi selamat mengerjakan.